Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Trisman Diat bisa memandu acara yang namanya podcast Ketak Ketik hanya di Ketik News. Oke. Nah, saya di depan saya ini sudah ada orang yang namanya mungkin saya tidak kenal ya. Saya juga mau kenalan ya. Karena kata orang sih ya, tak kenal maka tak nyaman. Saya salah. Tak kenal maka kenalan, Pak. Oh. Oke, di depan saya ada siapa? Saya Japar, tepatnya Japar Sidik. Oh, Japar Sidik. Ya. Alhamdulillah yang saya ketahui kalau Mang Japar, saya panggilnya Mang aja ya. Oke, boleh. Mang Japar itu adalah seorang kendangers ya. Oh, ya bisa. Penabeh ya. Penabeh lah. Penabeh ya. Penabeh. Yang ditabeh itu bujur tetangga? Bukan. Ya, nabehnya bisa nabeh gendang juga, gamelan atau apapun lah itu. Tiap malam nabeh ini nggak? Nabeh tiang listrik? Kadang-kadang sih kalau stres itu. Karena apa? Sejak kapan sih nabeh teh? Nabeh. Saya suka jatuh cinta dengan musik tradisi itu dari kecil. Dari musik tradisi ya? Dulu waktu zaman SMP lah. SMP SD segini waktu saya segini gitu. SMP. Itu awal mulanya ikut apa? Ikut karawitan kok, awalnya saya jatuh cinta karena lihat pertunjukan calung waktu itu. Oh, calung. Calung. Tahu you know calung? Calung. Calung pemain ini angklung. Ting dang ting dong ting dong. Kayak gitu. Dulu itu kalau saya nonton calung itu di 17-an. Itu dia. Bodorannya eta we sarua. Eta we tuh, tapi lucu. Tapi bisa bodor gitu. Saya inget mah dulu teh kucu-kucu hotahe. Waktu usum kucu-kucu hotahe. Nah, dia teh nyanyi lagu kucu-kucu hotahe. Ya. Terus adegan teh manehna teh keur ngucek-ngucek naon teh? Eta teh ngaranna teh ngucek-ngucek kumbahan. Kucu-kucu hotahe garing tapi bahasa Surian gitu. Tapi ya karena ulahnya mereka ya. Jadi bodor gitu. Anda ikut calung juga, Pak? Ya dulu sempat. Oh, calung. Sempat dulu. Waktu zaman, jadi gini ceritanya, waktu itu saya suka sama calung itu karena memang unik sih si calung itu gitu. Dulu sempat satu grup sama Aryu Jeng tuh. Oh, Aryu Jeng. Markus. Diki saksofon tuh Diki yang saksofon, di YKS tuh. Itu dia dalangnya sebagai pimpinannya. Oh. Dia. Ari Markus mah sudah sukses, Anda enggak ya gitu? Iya, karena memang saya udah dunianya udah berubah. Gitu. Kebetulan saya kenal juga Kang Ari. Waktu itu nikahannya saya nge-shoot. Oh, kenal? Salamin ya. Ari Markus ya. Nah, gini katanya sekarang teh pindah profesi ya. Dari tukang kendangers atau seniman, sekarang jadi tukang gali kubur. Kok tahu sih? Ngagali kuburan, ngagali kubur, ngagali berita, gitu. Ngagali berita, betul ya? Iya betul. Jadi redaksi, gitu redaktur, wartawan. Juga wartawan. Oh, jurnalis lah. Jurnalis ya. Jujur jurnalis itu jujur harus jujur. Tapi jeung ngagalis. Adber. Mekom. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Bodor sih ceritanya. Bodor. Karena memang pandemi dan nggak ada punya uang gitu gimana? Ya itu juga mempengaruhi sih sebetulnya. Karena kan saya juga termasuk pandemi, biasanya kan pertunjukan. Dan karena pandemi, saya alih profesi menjadi yang namanya animator. Saya ya jujur, saya nggak jual diri sendiri. Benar, ya. Terus Anda dari seniman ke jurnalis. Gitu. Jadi ceritanya gini, waktu itu kan ada bukan temen, bisa dianggap guru lah sama saya, namanya Pak Hari. Pak Hari itu jurnalis yang senior di Bandung gitu. Dulu termasuk Pak Hari itu penyihir juga ya? Bukan. Harry Potter itu mah? Bukan. Dia jurnalis, Pak. Hari mana ini tuh? Hari The Pretes? Harry Potter. Iya, Harry Potter penyihir itu. Kang Hari lah ya? Pak Hari. Ya jadi saya sering belajar sama dia gitu. Pada akhirnya ya Pak Hari itu sering memotivasi, tapi ya seringnya waktu Pak Hari ya sekarang udah meninggal gitu. Terus di saat ada teman saya namanya Kang Luki itu, dia yang terus memotivasi saya untuk terus belajar gitu, karena menurut saya dilema gitu, di saat saya di dunia seni terus harus hijrah ke jurnalis itu luar biasa berat gitu. Tantangannya memang luar biasa, tapi ya karena sering dimotivasi sama
Kang Lucky sama Pak Hari juga gitu. Yang intinya mah mau belajar lah ya. Ya benar. Belajar. Intinya harus belajar itu. Gitu. Saya juga dulu nggak bisa nyopet, terus belajar copet, nggak jadi ya. Nggak ada manfaatnya nyopet. Ya pokoknya intinya mah dari segi profesi ya, dari segi profesi itu bisa berubah-ubah ya. Ya benar. Sesuai dengan kebutuhan dompet ya. Kecerdasan. Terus itu yang digali itu apa di jurnalistik? Itu jadi kameramen atau jadi apa gitu? Kebetulan diberi tanggung jawab memegang kanal Belajar Indonesia. Oh, Belajar Indonesia itu berarti tentang seni budaya, tentang sejarah, tokoh, ragam Indonesia. Ragam Indonesia. Tuh dibenerin ragam Indonesia. Ragam Indonesia. Termasuk berarti kan apa-apa yang dulu menjadi profesi bisa dicantumkan di si beritanya mungkin ya? Sebetulnya dari segi apa namanya profesi sebetulnya gak jauh sih. Ketika saya bergelut di dunia seni dan sekarang mengaplikasikannya lewat tulisan. Sebetulnya gak tapi emang jauh. Masih musim nulis Pak? Ngetik kan sekarang ya? Wah, ngetik ya? Saya lupa. Saya nulis terus padahal. Nulis terus. Gak musim sekarang udah ngetik Pak. Oh yang ngetik. Maksudnya sih emang pakai ini ya? Masih pakai naon eta teh? Di scan gitu. Ngetik ya. Diketik maksudnya di tulisan lah ya. Bentuk tulisan. Paper. Kayak gitu. Oh, suka dukanya gimana jadi? Wah, seru banget sih. Seru. Oh, berarti nggak ada dukanya? Ada dukanya di saat saya udah ketika mempelajari si redaksi atau jurnalis ini ada fase di saat saya mentok gitu Pak. Mentok. 3 bulan saya udah mumet gitu Pak. Lihat muka ente juga mumet. Kalau mentok biasanya cari jalan yang lain. Iya, saya suka pencerahan ke tembok gitu kan, tayangan pantauan gitu. Makanya saya pencerahannya main golf. Wah, gitu, gaya ya kamu mah bowling gitu. Ngebowling. Bowling. Ya bowling juga gitu. Saya tahu. Aerobik gitu. Saya lihat banget Anda tidak cocok main golf, main karambol ya. Oh iya, hobi selain di luar dari pekerjaan gitu, hobi masih kena nabeh kan? Nabeh ya insya Allah masih. Itu walaupun dengan saat pandemi kayak gini kalau ada kan ada nikahan kadang yang memang susulumputan lah ya. Susulumputan masih ada kene. Masih ada ya. Suka dihajar aja gitu. Jadi apa itu? Jadi penarinya gitu? Kebetulan saya jadi spanduk. Ya tetap jadi penabeh gitu. Kalau di penabeh nah balik lagi ya. Oke. Di penabeh itu biasanya event apa ya selain nikahan gitu? Wah, banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Salah hijinya? Salah satunya ya dari acara-acara pemerintahan, Kemenpar, terus apapun itu yang berbentuk pertunjukan, saya pernah di situ kayak world music, terus mengenalkan seni budaya, pelestarian dan pengenalan itu pasti. Tapi saya yakin kamu belum pernah nabeh di upacara kematian. Wah, itu sangat sulit, Pak. Sulit ya. Tapi gimana kalau ada yang mau minta? Harus dipikirkan lagi. Tapi kadang ada loh yang minta di upacara kematian. Serius karena menghibur keluarganya gitu. Oh ya mungkin ke situ arahannya ya. Ke situ arahnya bukan menyelamatin kematiannya tapi menghibur orangnya. Belum pernah ya? Belum. Ya tolong kita cariin ya yang mau meninggal. Parah. Pakai nabeh gitu. Silakan hubungi Kang Japar Sidik gitu. Nabeh berapa orang biasanya kalau di kawinan? Saya punya grup tuh, Pak. Saya grup itu grup musik namanya Etno Progresif. Itu di dalamnya ada 10 orang. Oh, 10 orang. Banyak banget ya? 10 orang. Menang 1 juta bagi-bagi 100.000 ya Bang atuh. Iya, gitu. Kenapa enggak cuma 3-an gitu? Saya sekarang saya mau bikin 3 orang. Biar gimana itu biar duitnya gede gitu? Potongannya gede. Kayak pemain elektron gitu. Elektron masih 2-an juga jadi ya. 5 juta kan bayar setengah sewa. Setengah ewa. Beres. Saya setengah kamu ewang. Beneran Kang Saswi. Ya, udah balik lagi ke ke jurnalistik. Yang dibahas ragam budaya. Oke. Itu biasanya nyarinya di mana? Nyari beritanya.
Apakah fakta pribadi atau misalkan dari teman pasti tentu ya. Dari mana aja? Selain dari teman, biasanya kan saya ada beberapa teman yang punya potensi yang memang harus dikembangkan juga dan harus diperkenalkan ke dipublikasikan. Saya juga suka ngangkat juga, terus dari kebudayaan, Kemenpar. Kuat yang ngangkatnya? Kuat. Insya Allah. Dari Kemenpar, terus Kemenlu, Kemendikbud gitu tentang itu kan kalau Kemenlu itu lebih ke seni budaya yang ada di luar negeri gitu. Kemenlu, Kemen gue. Itu Kemenlu ada teman di Kemenlu? Enggak sih, saya lebih ke riset aja. Riset doang. Untuk saat ini ya memberikan beberapa berita terus disatuin gitu. Jadi berita ketik sendiri gitu. Ada hal yang ini nggak? Hal yang bikin semangatnya menjadi-jadi? Ada Pak. Di baik itu di si Nabeh sama di ini kita compare lah gitu. Di Nabeh gimana? Kalau di ini gimana? Di jurnalistik gimana? Kalau di kebahagiaannya ya? Rasa bahagianya gimana gitu? Rasa bahagianya sebetulnya kalau kita di dunia seni, apalagi dari musik itu sendiri gitu. Enaknya kita cuman materi sudah ada kan, kita lebih main dibayar, beres kan. Nah kalau di di sini di mana di sini? Jurnalistik. Di jurnalistik kita lebih berpikir gimana caranya supaya dapatin berita gitu dari berbagai sumber, terus kita bikin, kita olah, kita racik dan kita jadikan berita gitu. Gitu. Itu sih gitu. Enggak bahagia saya ngedengernya. Kurang ya? Kurang bahagia saya dengernya. Gimana gitu? Kebahagiaannya gimana? Ya itu mungkin kebahagiaan orang beda-beda ya. Kebahagiaan orang beda-beda jadi ya mungkin yang menurut Anda bahagia saya tidak merasakan kebahagiaannya gitu. Belum ya. Toh itu juga yang saya rasakan kebahagiaan mungkin belum tentu belum tentu dirasain bahagianya oleh Anda. Jadi kebahagiaan gini, bahagianya di saat jadi jurnalis itu lebih sering duduk kan Pak, lebih duduk gitu. Kayak gajah ya. Sementara waktu di dunia seni itu saya. Tapi kan duduk. Ya sama, tapi kan maksudnya harus angkat dan sebagainya gitu kan. Saya bukan artis yang profesional yang kayak. Tapi benar artis ya Anda? Bukan sih Pak. Artis itu kan pekerja seni. Saya Intel. Indomie telur ya Pak. Bener sih artis, saya punten ya tanpa mengurangi rasa hormat, bisa joget-joget sedikit ya sekarang mah ya viral terus jadi artis gitu kan. Itu bukan artis itu sebenarnya, itu seleb itu. Nah menurut Anda gimana itu soal itu? Iya itu kalau yang joget-joget dikit viral terus jadi artis itu artis itu kan art itu kan kesenian ya. Apakah seninya joget? Ya oke. Secara kesenian memang joget itu bentuk dari pertunjukan, bentuk dari kesenian ya. Tapi kalau untuk narinya cuma encut gitu kan, tidak ada namanya tata gerak yang baik kan? Benar. Itu bukan. Gak ada unsur keindahan ya. Ya. Nggak kurang banget. Ya, kurang. Menurut Anda bagaimana? Ya kalau buat saya sih itu seni yang terlalu instan gitu. Karena memang kalau menurut saya, sepengetahuan saya nih, seni itu yang memang memerlukan proses gitu untuk mencapai suatu yang kita inginkan. Itu prosesnya luar biasa gitu. Kalau melihat sekarang. Nabeh juga kan pasti latihan dulu ya. Oh iyalah, latihan dulu berapa 2 minggu ngenaheun tuh. Jadi sebuah suara ritmik yang indah gitu terdengar baru temongkeun ngabatur gitu kan. Enggak saukur joget saueutik rekam tanpa latihan. Mungkin latihan sancurut-encurut mungkin mereka ya. Joget-joget viral gitu. Nah, gitu. Ini dingin banget ya Pak. Iya benar. Alhamdulillah tadi saya buka baju jadi enggak kerasa gitu. Udah ya mungkin ya. Oke. Jadi selama ini ya ini mah langsung ke kesimpulan mungkin ya. Jadi segala sesuatu itu bisa berubah gitu ya. Toh itu profesi, keadaan ataupun apapun ya gitu ya. Selama kita mau mencoba harus bisa. Gitu. Anda kan dulunya seniman, masih seniman ya, tapi bisa beralih profesi menjadi seorang wartawan gitu ya. Nah, yang terakhir nanti saya akan berubah lagi. Jadi apa? Polwan. Anjay. Tapi polwan itu cowok lah sebenarnya. Cewek ya? Sama kayak wartawan.
Wartawan kan cowok, wartawati ceweknya. Betul kan? Benar. Betul nggak? Ya udah kalau begitu ya, terima kasih untuk bincang-bincang. Mungkin nanti saya akan bincang-bincang dengan Anda lagi dengan profesi yang mungkin profesi lainnya gitu ya. Apa? 4 menit lagi. Masih 4 menit lagi. Oh ya udah kalau gitu deh. Udah suka duka udah ya. Oke. Mengatasi mungkin masukan buat orang-orang yang ada di depan kamera yang nonton kita mungkin ada masukan tentang apapun itu gitu, tentang kehidupan pribadi ataupun profesi yang sudah berpindah. Ya. Boleh Oke. lah. Dari saya dengan kondisi seperti ini, dengan segala keterbatasan, kesulitan gitu, kita lebih harus bisa upgrade dalam kondisi seperti ini. Kita harus bisa menyikapi setiap situasi, setiap permasalahan, dan intinya jangan takut mencoba. Itu sih. Sama jangan takut gelap Ember. karena gelap melindungi kita dari kelelahan. Kelelahan. Saya lawan Seven. Oke, terima kasih. Saya Trisman dan Kang Japar. Oke. Pamit dan nanti kita bisa ketemu lagi di podcast Ketak Ketik. Ketik. Enjoy.